welcome Edwin. Ya, Akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya. Aku akhirnya diundang di podcastnya Bang Zidan. Finally bro. Sebelumnya ini teman saya. Kenalkan dulu namanya dan hobi mungkin. Aku ini udah lama temenan sama Bang Zidan. Akhirnya ini aku diundang ke podcastnya. Aku udah lama-lama udah wanti-wanti gitu kayak. Ini salah satu temanku yang asik nih dibahas. Iya. Untuk bahas MCU ini. Jadi akhirnya saya undang ke sini. Ya, kali ini kita bakal bahas Marvel ya. Terus aja bahas Marvel ya. Nah, untuk sebelumnya kita yang kasih gampang-gampang dulu pertanyaannya. Yep. Bang Edwin udah mulai kenal Marvel tuh dari mana? Atau mulai ngikutin dari mana? So actually the first time when I watch Marvel movie or MCU itu tuh pas aku masih kecil sih, masih SMP. Aduh tuh the first MCU that I watch is Infinity War. Langsung Infinity War? Yes. And then I moved to Endgame. Endgame langsung ya? Jadi tuh Kak, aku pertama kali nonton movie-nya Marvel itu yang paling bagus juga kan. Jadi kayak langsung ke puncaknya berarti? Terus aku langsung ya tertarik lah. Cuman aku belum langsung ikuti waktu itu. Jadi aku benar-benar mulai ngikutin MCU itu emang baru belakangan ini. Belakangan ini ya? Iya. Termasuk hitungannya baru FOMO ya? Ya, agak FOMO lah. Yupi ya. Yang penting udah tahu. Tapi berarti pas Infinity War apa gak bingung lihat karakter-karakternya kayak ini karakter apa gak bingung kah? Apa masih bisa ngikuti? Not really because I already know some of the character like Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man, yang famous lah pokoknya aku udah tahu sih. Kalau sebenarnya jujur bukan movie pertama, cuma ini movie pertama yang aku lihat dari awal sampai akhir. Soalnya kalau aku movie pertama tuh kayak apa yang bahas satu karakter kayak Iron Man, Spider-Man gitu kan. Aku udah nonton sebenarnya, cuma pas aku masih kecil belum ngikuti kan? Ya belum ngikuti ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak karakter kayak Black Panther gitu-gitu, Captain Marvel, I know tahu that. ya? I know. Cuma sekedar tahu aja ya, jadi belum nonton filmnya. Oke. Di pas kecil ya tahu kayak Original Six tahu? Pasti tahu ya. Iron Man, terus The First Avenger. Ya, The First Avenger, Iron Man, apa lagi ya? Aku lupa. Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye sama Captain America. Itu keren banget sih. Nah, oke, kita udah tahu ya kalau Bang Edwin ini ternyata ikuti Marvel pas tahun 2018-2019 ya. Iya, betul. Lagi booming-boomingnya. Nah, terus kita ke lanjut pertanyaan kedua ya. Oke. Ini nih, yang menarik ini. Top 3 karakter dari Marvel dulu deh, yang menurut kamu yang favorit lah, paling keren lah. Oke. For the first one, I think I'm gonna choose Spider-Man. Spider-Man, itu kenapa alasannya? Yeah, because first of all, I like this character. It's not because it's famous. Kan kita tahu ya, Spider-Man itu kayak seolah ikonnya Marvel ya. Iya, betul. Banyak yang suka loh, semua orang tahu Spider-Man ya. Iya. Tapi aku suka Spider-Man ini bukan karena ketenarannya, cuma karena dia tuh has big responsibility. Paham kan? Kayak dia tuh moralnya tinggi. Dia tuh nggak pengen semua orang menderita. Dia yang pengen yang paling menderita. Dia tuh bertanggung jawab. Kita kan tahu the famous line from Spider-Man. With big power comes big responsibility. Ya, itu kan benar-benar every Spider-Man know that sentence ya. Jadi kayak jadi ini orang keren banget. Terus kedua ya, ini superhero tuh nggak terlalu overpower dan nggak aneh-aneh, nggak ada sihir dan sebagainya gitu. Dia tuh cuma jaring gitu kan ya. Kekuatan fisik kan? Ya fisik sama jaring itu tuh. Cerdas juga gitu loh. Jadi nggak aneh-aneh gitu, nggak neko-neko gitu loh. Itu ya aku suka. Definisi the real superhero tuh kayak gitu. Dia tuh yang aku suka dari Spider-Man tuh dia tuh gak mau identitasnya ketahuan sama orang lain kan. Kayak benar-benar gak sombong, gak rendah diri lah dia. That's why everyone loves Spider-Man. Kedua ya. Second is I think I'm gonna choose Deadpool ya. Dia itu secara kostumnya mirip Spider-Man, cuma kan personalnya beda jauh ya. Yang aku suka dari Deadpool tuh dia tuh lucu banget. Dia kan juga gimana? Seringnya breaking the fourth wall gitu loh. Soalnya dia tuh sadar dia karakter fiksi gitu. Unik itu. Nah, unik karakter yang paling unik itu Deadpool. Terus juga mirip-mirip Spider-Man. Dia kan nggak punya kayak sihir dan sebagainya. Dia cuma punya
apa itu healing power, punya regenerasi. Nah, jadi ya dia dulunya pakai pistol, pakai katana. That's why I love him. Tulus kan dia. Yes, kepalanya pegang masih bisa selamat dia. Dia kocak banget yang orangnya. Jadi pasti kehibur lah yang nonton gitu. Walaupun aku kurang mengerti dan tapi kayaknya emang OP ya. Ini juga OP juga kan. Ya, agak OP lah. Sebelum ke top 3-nya kita ada sedikit berjalan di sini, ada minum sama jajan, monggo. Ya, kasih. Ini minum dulu sendiri lah ya. Iya. Mantap. Terus ini jajannya silahkan. Oh ya, makasih. Nah, untuk yang ketiganya nih, apa dari Bang Edwin? Yang ketiga, sebenarnya aku tuh agak mikir-mikir yang ketiga, soalnya aku ada beberapa karakter yang benar-benar cocok untuk masukin ke nomor 3. Cuma dari karakter itu mungkin aku milih Peter Quill sih. Peter Quill. Ya, yang dari Galaxy of Star-Lord. Soalnya ya dia juga lucu mirip Deadpool, cuma lucunya kan ini bener-bener gimana ya, komedinya kayak beda kan? Humornya beda, cuma tetap lucu gitu. Terus juga dia juga manusia biasa bro. Ini aku lebih suka, jujur aku lebih suka superhero itu yang dia itu manusia biasa atau mungkin punya kekuatannya masih kayak manusia juga lah. Masih lebih nyambung kan secara look dan power dia masih mirip manusia, berarti lebih kuat aja dari manusia biasa. Tapi sebenarnya Peter Quill itu kan setengah celestial. Iya, setengah dewa lah ibaratnya. Kan agak unik ya bapaknya. Iya, bapaknya celestial gitu. Planet, bapak seorang planet coy. Tapi kan pada akhirnya dia kan juga bersih manusia biasa gitu. Dia kan cuma ngandelin otak sama teknologinya itu, nggak lebih, nggak punya kekuatan lebih. Itu makanya aku suka Peter Quill sih. Kalau untuk aku nih, top 3-nya apa tuh? Ya, yang pertama udah pastilah The Strongest Avenger, Thor. Iya. Aku suka banget nih karakter semenjak main film game Marvel yang namanya Future Fact. Nah, itu tuh titik awal aku mulai suka sama Marvel itu karena aku main gamenya. Wah, kok jadi keren karakternya, jadi akhirnya aku pengen mendalami semuanya. Jadi yang paling aku suka di game itu adalah jadi ke bawah sampai sekarang. Tahu sekuat apa. Dewa dia tuh juga pengembangan karakternya juga bagus banget. Dari awal tuh dia awalnya dikenal sebagai orang yang dewa yang egois gitu. Sangat sombong, angkuh. Jadi film pertama, film kedua akhirnya dibuang sama Odin ke bumi kan. Dan dia bisa ngangkat palu Mjolnir itu itu. Tapi endingnya dia bisa ngangkat, membuktikan kalau dia tuh layak banget. He deserve to lift the Jonathan. Terus kalau nggak salah ini kan Thor emang diciptakan buat jadi karakter terkuat di bumi. Iya, wajar lah kalau dia SOP gitu. Di komik kan emang kuat banget. Iya, kuat banget Thor. The Protector of the Earth. Makanya kalau kita lihat the original Six Avenger itu Thor itu yang paling kuat. Makanya dia sering bilang kalau I am the strongest Avenger. Ya nggak salah juga. Terus yang kedua sih mungkin aku bakal tahu Moon Knight kali ya, Moon Knight. Ini agak underrated ya. Soalnya aku tuh suka tuh kayak pembawaannya tuh keren banget dia kayak apa kayak Batman versi MCU. Kayak Batman versi punya jubah terus punya kekuatan modal kekuatan. Dan yang unik tuh dia punya dua kepribadian. Jadi kayak yang satu tuh pembunuh kan, yang satunya chill guy. Iya, chill guy. Tapi kalau di komik tuh dia tuh namanya Stephen Grant. Dia ya benar-benar kayak Batman. Punya teknologi, punya otak, jadi lebih terus fun fact tentang Moon Knight itu dia punya healing factor juga. Ini kalau setiap kali dipukul dia tambah kuat gitu. Terus yang ketiga yang aku sukai apa ya? Superhero ya. Mungkin aku bakal tahu apa ya? Mungkin Hawkeye aja ya, Hawkeye. Ya aku ya seperti biasa aku bilang kan kalau superhero yang keren tuh superhero yang nggak punya kekuatan dan bisa lebih nyambung sama manusia, jadi kayak more relate like to us. Ya lebih melihat kan, jadi Hawkeye apa kekuatannya? Cuman panah doang kan di zaman sekarang siapa pakai panah banyak kan pistol, laser, ini modal panah itu keren banget. Terus ya kalau kita lihat di fun fact di komik tuh Hawkeye itu nggak pernah miss, panah itu selalu kena dan ya itu bikin keren. Oke, itu saja. Terus yang selanjutnya ini nih 3 film favorit dari Bang Edwin. Menarik nih. Habis apa karakter kita lanjut movie favorit ya. Movie ini. Yang pertama apa mungkin? Pertama ya aku ini mungkin agak mainstream cuma ya emang aku naruh ini yang pertama yaitu Endgame. Why Endgame? Ya emang sebagus itu kan. Ya, semua orang pasti agree ini tuh
the best apa MCU movie ever gitu. Yes. Ya kan? Peak-nya ya. Peak-peaknya gitu. Jadi Endgame itu emang benar-benar kayak budgetnya sebanyak itu. Nah. Cuma emang income-nya lebih banyak juga berkali gitu. Kalau nggak salah Endgame tuh masuk top 5 the best movie. Jadi Iya. paling banyak juga. Karena ya emang sebagus itu. Ya, semua orang tahu lah pasti sependapat lah sama Endgame. Terus yang kedua ini aku suka ini agak 2 sama 3 agak timpang tindih sih. Mungkin aku bakalan masukin Guardian of the Galaxy. Yang volume ke? Yang volume ketiga pasti. Ketiga ya. Soalnya itu tuh yang paling dramatis dan juga memang ciri khas Guardian of the Galaxy kan benar-benar main CGI banget ya itu. Betul. Banyak CGI-nya. Karena kan dia di galaksi, pindah-pindah planet pakai kapal luar angkasa kan. Betul. Jadi dan CGI itu benar-benar niat, nggak ngawur gitu loh. Dari segi cerita juga bagus. Nah, cerita juga bagus, karakternya, pengembangan karakternya bagus semua. Actionnya juga bagus dan juga kita sempat dapat kan kayak kita tuh nggak begitu suka sihir-sihir yang karakternya dipotong. Di Guardian of the Galaxy gitu kebanyakan benar-benar fisik gitu, fisikal. Ya kelihatannya agak kayak alien aja ya, kebanyakan. Tapi kebanyakan nggak punya super power yang kayak gimana gitu kan. Terus langsung ketiga aja ya. Ketiga mungkin aku bakalan pilih ini sih Spider-Man No Way Home. Soalnya ya aku juga suka Spider-Man kan ya. Terus di sini kan bayangin 3 Spider-Man digabungin loh kayak. Iya. Kamu udah suka Spider-Man terus there's 3 of them in one movie. Bro, this is so absolute cinema, bro. Peak gitu. Terus yang bikin nilai mahalnya itu karena kayak membangkitkan childhood kita kan. Iya, masa kecil kita. Dari saat kita kecil kan nonton TV, wah Spider-Man ini. Jadi kan ada 3 kan kalau nggak salah aktornya Tom Holland, Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Tobey Maguire. Itu kan ketiga orang ini juga ternama gitu loh. Semua orang know this guy gitu. Dan itu tuh di-include di one film dan juga nggak hanya Spider-Man aja, kayak villain-villain dari setiap universe-nya. Ada Octopus, Goblin, terus yang pasir itu kan Sandman, listrik itu gila, Lizard yang itu kayak anjir. Terus itu tuh juga nggak asal dimasukin gitu, nggak, memang ditata dengan rapi. Ada ceritanya kan? Ya, dikelola dan diaplikasikan secara sempurna. Makanya aku suka banget No Way Home. Walaupun aku taruh ketiga ya. Sebenarnya aku pengen naruh kedua, cuma kan kalau Galaxy kan kayak benar-benar filmnya niat gitu loh. Budgetnya gede jadi ya pantas apa sih menurut saya. Kalau dari aku sih yang pertama sih. Gimana ada masih? Captain America ada Winter Soldier ya. Itu bagusnya karena dari segi sinematografinya pengambilan gambarnya keren banget. Terus ceritanya dalam banget tentang pengkhianatan di Shield itu niat banget sih. Terus untuk ukuran film di 2014an atau 2016 ya itu udah keren banget kan. Walaupun CGI-nya nggak terlalu juara banget tapi battle scene-nya Captain America lawan Winter Soldier itu hening banget kan semuanya. Wah gila, harus lihat deh kalau kamu belum nonton. Nanti juga aku lihat, aku belum nonton soalnya. Terus karena yang top 2 aku suka sama Thor dan ini sebenarnya film terbaik dari Thor sih Thor Ragnarok. Nah itu gila itu dikenalkan kalau dibilangin kalau Odin tuh diceritakan sudah meninggal kan, terus bangkit. Bukan bangkit sih, kayak kakaknya dari Thor itu Hela kan, dia keluar dari penjaranya dari dunia orang mati terus menjajah Asgard gitu ya. Menginvasi lah. Menginvasi. Tapi di situ di film itu naisnya pokoknya kayak sedihnya itu si kekuatan senjata utama Thor itu malah hancur. Ya Mjolnir itu. Ya Mjolnir. Hancurnya juga kayak di gitu. Itu yang bikin kaget gitu. Terus kita jadi dibuat mikir gimana sih arahin Thor ngalahin Hela tanpa senjata. Tapi at the end ya Thor membuktikan kalau dia tuh layak sebagai the God of Lightning. God of Thunder. God of Thunder juga gila. Terus membuktikan kalau dia tuh raja dari Asgard sesungguhnya. Tapi ya sayangnya sih di film itu Asgard akhirnya hancur terus dipindah ke bumi. Ya agak sedihnya pas scene itu sih, tapi scene-nya bagus, terus chemistry sama Loki juga bagus banget. Terus yang kedua mungkin yang ketiga ya. Yang ketiga aku bakal tahu apa ya, mungkin ya sama sih
Endgame sih mungkin Endgame. Ya nggak ada debat lagi lah. Iya, pasti masuk top 3-nya semua orang lah. Pasti. Walaupun emang 3 jam terus 2 jam awal cuma cerita tentang masa lalu, tapi itu kayak puncaknya itu di situ tuh. Iya, selama fase 1 tuh diceritain semua Endgame. Dari fase 1 kan udah dikenalkan tentang Power Stone, Time Stone dan lain sebagainya, dan Thanos udah dikenalkan. Nah, pas di Endgame tuh lagi puncak-puncaknya Thanos membantai. Keren sih. Oke, kita udah bahas top 3 karakter favorit, top 3 movie. Nah, ini ya selanjutnya ini top 3 villain di Marvel. Oke, boleh. Masih villain apa aja? Kalau panggil dulu ya pertama. Aku sih top pertama udah pasti Thanos ya. Thanos. Soalnya dia kan dikenal the Great Conqueror kan. Dia tuh menjajah galaksi gitu. Bukan planet lagi, galaksi dia tuh dia jajah kan. Terus juga emang dia se-OP itu. Apalagi pas dia udah dapat Infinity Stone. Nah, itu. Wah, itu udah dia sebenarnya unbeatable ya. Makanya di Endgame tuh Avenger kalah sempat. Jadi Infinity ya. Infinity dia sempat kalah Avenger tuh. Akhirnya mereka balik ke masa lalu kan. Di Endgame kan. Di Endgame masa lalu terus akhirnya baru bisa kalahin Thanos. Jadi emang se-OP itu Thanos. Terus juga dia kan digambarkan kejam banget gitu. Gak ada rasa belas kasihan, gak ada ampun gitu. Cuma dia masih punya moral. Masih punya moral kayak timpang tindih. Dia kan nggak tega sama Gamora kan ya, anak angkatnya itu. Jadi dia tuh bersayang sama Gamora, cuma di sisi lain dia tuh kayak anggap semua orang tuh kroco gitu kayak apa sih Petrus mati ya gitu. That's why I like it. Tapi Thanos tuh menurut aku ya ada banyak perdebatan-debatannya yang benci sama Thanos, banyak yang setuju sama Thanos kan. Tujuannya Thanos kan pengen menghabiskan atau menghilangkan semua setengah populasi alam semesta kan. Tujuannya sih baik kan, biar sumber dayanya kan enggak asli enggak timpang tindih kan, tapi caranya salah ya. Caranya salah. Itu terus genosida. Genosida kan, ini kasihan banget. Kita lanjut yang kedua. Kedua ini ini juga agak timpang tindih sebenarnya. Aku tiap bikin tier list kayak gini tuh like I feel confused because both of them is good. I love both of them. Kedua ini izin makan ya? Iya, boleh. Apa ya? Mungkin ini ya sih. Dr. Octopus ya. Dr. Octopus ya. Di No Way Home ya? Iya, No Way Home. Dia kan sebenarnya ada movie-nya sendiri ya. Cuma kan dia masuk universe-nya No Way Home. Terus masuk MCU lah. Tapi di movie-nya sendiri ya, dia tuh lebih keren lagi, lebih cool lagi. Dia kan scientist ya, mad scientist lah dia. Terus dia tuh menciptakan sesuatu dan kayak lengan yang kayak gurita itu, tentakelnya itu, tapi malah dikuasai sama tentakelnya itu. Sebenarnya dia kan baik kan, dia korup pikirannya, tidak sejalan sama Spider-Man. Akhirnya ya jadi jahat gelut sama Spider-Man berarti. Cuma dia ideologinya bagus, dia tuh juga karakternya bagus, kembang karakternya bagus. Bawa childhood juga kan pas Spider-Man pertama. Terus di No Way Home kan dia kayak Peter, is that you? How are you? Just doing great gitu kalau nggak salah jawabannya. Aku suka banget sih itu kayak teman lama, yang padahal juga termasuk musuh, tapi baru ketemu kayak apa kabar gitu. I love that scene so much. Oke, itu nomor 2 ya. Terus yang ketiga? Nomor 3 mungkin ini ya, Galactus. Soalnya aku suka dia tuh dari 2 sisi, dari segi desain, lore dan tujuan dia. 3 lah ya. Kayak desain dia tuh kayak gede banget gitu kan. Terus kayak apa ya, kayak gitulah kita desain karakternya. Terus second is itu kayaknya punya Galactus makhluk kosmik kalau nggak salah. Iya, cosmic creator ya. Terus planet ya. The second is I love the Lord that he's sudah hidup dari lama banget gitu, sebelum sebelum bumi tidak ada dia gitu loh. Dia itu udah hidup masuk makhluk kuno. Terus ketika itu tujuan dia kan dia tuh always hungry ya. That's why he eats every planet. Dia selalu
always feel hungry. Iya, nggak pernah merasa kenyang, dan dia itu makanannya planet gitu, kayak hadir nih karakter gitu. Nah itu baru muncul baru-baru di film Fantastic Four ya. Iya, baru muncul itu Fantastic Four gitu. Cuma kalau di komik sering disinggung dia. Jadi kayak karakter yang ngalahin Galactus tuh kayak itu sebuah fits yang bagus gitu, pencapaian yang bagus dari karakter itu. Nah, tapi sayangnya baru munculnya di kemarin Fantastic Four itu. Nah, film-film Fantastic Four sebelumnya udah muncul, cuman ya agak kurang menarik gitu. Iya, kurang. Cuman bayangan doang kan. Iya. Itu sih top 3 film dari aku. Oke, kalau dari aku ya. Coba aja. Yang pertama mungkin aku bakal tahu top pertama ya. Aku bakal tahu Loki. Ya, tahu juga lah. Saya tahu sih kalau Loki kan si Dewa Usil kan. Dewa Licik. Tapi ya komikanya emang nggak bisa dibantahkan lagi kalau dia emang jenius dan licik sih. Dia pernah bikin satu nih New York kerusuhan, dia panggil pasukan dari luar angkasa gitu, wah gila banget tuh. Terus dia juga bisa menipu sekelas Odin atau apa? Dewa kebijaksanaan kayak Odin pun ditipu sama dia. Terus dari perubahan karakternya juga bagus. Awalnya dikenal sebagai penjahat, terus tiba-tiba jadi anti villain, terus di ending film series terbarunya kan Loki season 1 sama season 2 kan, ya jadi aku adalah sosok dari motivasi. Iya loh, perannya langsung penting banget loh. Ya. Terus dia kan berubah dari yang awalnya jahat, licik, jadi bijaksana. Itu keren sih loh. Iya. Terus yang kedua sih aku lebih ke yang agak underrated dikit ya. Ini namanya Baron Zemo. Kalau kamu nonton baru dengar. Iya. Nah itu penyebab Avenger pecah itu karena ada pengaruhnya campur tangan sama pengaruh dari Baron Zemo. Itu sebenarnya itu dia manusia biasa, jadi dia bagian the part of ada namanya Hydra kan. Nah itu salah satu anggota Hydra, dan dia tuh gila banget, dia teknik manipulasi Avenger-nya, terus bisa membuat pecah belah. Walaupun dia punya kekuatan, dia gak punya teknologi, cuman apa adanya. But he got big brain. Punya otaknya genius banget, sekelas Avenger dipecah belah asli ya. Keren sih. Terus yang ketiga mungkin aku bakal tahu siapa ya. Ya mungkin Thanos juga sama ya. Ya se-OP itu. Punya moral juga kan. Gila banget. Apalagi pas sudah megang 6 juta ini apa teguh banget. Keren kan. Ya mungkin itu aja dari aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa nih? Ini apakah kamu, ini agak subjektif banget. Oke. Kamu lebih suka MCU fase awal atau fase akhir ini kayak fase 4, fase 5? Ini fase 4, fase 5 disebutnya kayak setelah Endgame ya mungkin. Iya. Kalau menurut kamu? Menarik sih, ini cukup menarik juga. Kalau aku sendiri ikutin Marvel kan baru-baru ini juga. Tapi ya kebanyakan yang aku tonton tuh emang fase baru. Itu setelah Endgame itu. Betul. Jadi fase lama aku belum nonton banyak ya. Betul. Ya jujur aku lebih suka fase yang baru ini, soalnya ini tuh Marvel udah mulai niat lah bikin movie-nya. Kayak ambil contoh itu Galaxy of the Guardian, terus Shang-Chi, Legend of the Rings, terus juga banyak lah ya movie baru itu. Kayak Doctor Strange Multiverse of Madness itu sebenarnya bagus kan? Sebenarnya bagus, cuma ya hanya alurnya aja sih, sisanya bagus. Tapi banyak yang bilang katanya kayak habis Endgame Marvel bangkrut, itu gimana tanggapan kamu? Bangkrut? Kalau maksudnya kayak secara kualitas menurun gitu. Aku kurang setuju sih kalau secara kualitas menurun. Soalnya ya jangan bandingin sama Endgame. Endgame itu emang seniat itu kayak dia mereka tuh nyewa banyak aktor, yang aktor itu kan pasti mahal. Betul. Terus CGI yang seniat itu selama itu tuh pasti biayanya banyak. Terus juga durasinya 3 jam, beda sama biasanya kan 2 jaman lah ya. Kayak beda lah, apalagi kalau jangan sanding sama film-film lain, itu emang movie yang berniat karena emang sekompleks itu kan ya. Jadi jangan banding sama movie lain. Betul. Kalau dari aku sih, mungkin aku lebih suka film MCU fase awal-awal sih. Karena dari segi cerita itu lebih bagus, kayak Captain America, Iron Man pertama, 2, 3 itu bagus semua. Terus apalagi Thor juga pemandangannya bagus. Terus ditutup dengan Endgame udah kayak absolut cinema banget itu. Iya sih, asli real. Soalnya kalau aku lihat di tema habis Endgame kan temanya kan multiverse saga kan. Nah, itu kayak agak berantakan gitu, kayak tema-tema multiverse-nya nggak terlalu ke
Oh, Iya, gitu. Kayak menurutku kayak film Doctor Strange Multiverse of Madness kan ada ekspektasi kita lihat kayak ada multiverse-nya, konsepnya multiverse gitu. Iya, ternyata enggak Kurang kompleks. Dia tuh cuma kayak liwat-liwat aja kan. Cuman tak jelasin lebih lanjut kayak multiverse itu kayak gimana gitu. Nah, Kayak tiba-tiba ada inclusion di endingnya itu agak gimana ya? Agak iya. kurang banget atau lebih aku lebih suka MCU yang pas Infinity Saga gitu sih. Oke. Jadi kayak kita udah tahu ya ternyata Edwin lebih suka fase baru-baru ya. Nanti kita lihat di endingnya di puncak fase motivasinya ada Doomsday sama Skid. Oh iya, aku udah tahu. Oke. Nah, mumpung kita lagi bahas multiverse nih, kita tanya-tanya dulu tentang pendapat Edwin tentang multiverse di Marvel tuh kayak gimana? Soal konsep multiverse ya. Multiverse apapun. Jujur sebelum aku ngikutin Marvel tuh aku udah suka sama konsep multiverse ya. Dimana ada lebih dari satu universe ya di sana. Jadi tuh kayak kita tuh misal ini universe tuh satu gelembung ya. Masih ada gelembung-gelembung lain gitu loh. Dan Infinity kan. Nah, Infinity jadi emang tak terbatas gitu. Betul. Kita jangan satu alam semesta deh, satu tata surya aja udah sebesar itu. Terus satu galaksi udah kita mustahil kan manusia mengelilingi satu galaksi. Betul. Di luar galaksi masih ada itu galaksi-galaksi lain yang terlelungan itu. Betul. Jadi aku suka banget konsep multiverse di mana satu universe aja udah luasnya kayak hampir tak terbatas ya. Tapi ada universe lain gitu dan itu semuanya connect gitu. Kita bisa ke universe ini. Apalagi kan kalau multiverse itu kan itu kalau bikin cerita apapun bisa auto. Iya, bisa kompleks itu. Itu yang aku suka dari Marvel itu karena mereka nerapin konsep multiverse ini. Gimana kalau misal kita bahas lore-nya Marvel dari nol sampai akhir, kayak kita tuh gak bakal selesai gitu, mungkin belasan tahun baru selesai kita bahas itu karena sekompleks itu. That's why I really love Marvel because the world building it's really complex gitu and really interesting to me. Iya. Terus Multiverse Saga kan juga agak banyak kan urutan filmnya. Terus dengan juga habis ini ada Multiverse Saga puncaknya di Secret War nanti ada X-Men Saga. X-Men jadi bakal di explore lebih lanjut ya. Oke, terus habis kita bahas multiverse ini nih yang agak menarik nih. Kita bahas adegan yang menurut Besin lah kayak merinding atau emosional. Kita mulai Edwin dulu gimana nih? For me it's probably sebenarnya kalau kita bahas Besin tuh ada banyak ya. Banyak banget. Terus kita harus pilih salah satu tuh, it's too hard to choose ya. Wah, ini pilihan sulit banget sih. Enggak, aku pengen mikir bentar. Oke. Aku tuh mau jawab Endgame cuma terlalu mainstream ya. Tapi apa ya, mungkin aku bakalan milih Shang-Chi itu yang final fight-nya, yang musuh naganya itu loh yang dari dimensi lain itu ya. Agak laut jiwa ya. Nah, aku sukanya pas Shang-Chi udah dapat tenrisnya itu. Betul. Terus dia ngebunuh si naganya itu kan. Dia kalau nggak salah kayak set terus set. Nah, ini tenrisnya ini ke dadanya si naga. Terus dipulah gas gitu. CGI-nya masuk bagus banget. Aktornya juga acting-nya bagus gitu. Gila sih. Iya, gila banget kan. Jadi ya itu menurutku best scene-nya MCU bagus. Kalau aku sih mungkin ini agak mainstream ya. Iya. Aku pilih film di Endgame. Oke. Aku ambil scene yang kamu tahu gak sih pas udah dihancurin sama Thanos dibakar dengan tanah, terus tiba-tiba di kupingnya Captain America bunyi on your left. Nah, itu terus tiba-tiba portalnya kebuka semua kan. Iya. Sini ya. Walaupun ya itu kan yang mainstream ya, tapi keren banget. Keren sih ya. Terus yang scene ini yang semuanya kumpul Avenger, terus Avenger Assemble. Kayak puncak dari filmnya kan. Itu setelah Endgame itu scene itu benar-benar keulang-ulang kayak famous banget di internet tuh benar-benar itu semua booming banget gitu. Aku scroll bentar tuh itu Avengers Assemble, meme-nya juga banyak gitu. Sampai dijadiin kayak kamu kalau lihat video itu kan kasih kayak
reaksi Ya. penonton pas Ya. sampai menjerit semua kan. Merinding nih bang. Gila, Kan juga merinding bang. Iya. Padahal itu pertama kali aku nonton movie MCU yang full sampai selesai gitu. Gila. Tapi udah masuk langsung ke atmosfernya gitu. Betul. Banget gitu. Hmm. Ngomong tentang Endgame, Hah? kita bahas satu tema tentang Endgame. Nah ini ada, Boleh. aku lagi mau nanya pendapat kamu nih. Gimana sih pendapat kamu kalau apakah Endgame ini cocok sebagai penutup MCU di fase Infinity Saga? Apakah ada yang kurang atau memang udah pas banget nih film? I think it's already suitable. Itu udah cocok karena ini emang puncaknya waktu itu fase yang dulu kayak itu tuh benar-benar kayak gelas bosnya di fase pertama gitu loh. Thanos kan emang se-OP itu, wajar banyak karakter dan kerja sama gitu. Walaupun itu bukan semuanya karakter, Loki gak ikut ya. Iya, walaupun itu enggak every character, tapi tetap itu banyak ya. Nah itu aku seneng banget gitu, soalnya itu salah satu movie yang paling niatnya MCU selama ini gitu kan ya. Kayak yang baru-baru ini kan juga nggak sekompleks itu dan budgetnya nggak sebanyak itu. Makanya aku setuju aja kalau itu penutupnya fase awal-awal. Kayak udah perfect banget ya. Udah perfect. Sama juga juga kayak gitu ya. Setelah perjalanan panjang Avenger terus MCU dari 2008 mulainya dari Iron Man pertama itu dengan Endgame tuh gila banget sih. Itu bisa banget. Oke. Setelah ada Endgame ini kita masuk ke fasenya Multiverse Saga kan. Multiverse Saga ya ada film-film kayak Doctor Strange, terus ada Deadpool, Wolverine, ada Fantastic Four yang baru ini, terus ada New Avenger, Thunderbolt. Nah, habis ini bakal keluar nih film baru dari MCU, Avenger yang ke 4 atau kelima tuh, namanya Avenger Doomsday. Nah, Edwin tuh gimana nih tanggapannya? Doomsday ya? Iya. Doomsday sebenarnya aku nggak tahu banget, cuma tahu beberapa infonya lah tentang Doomsday. Soalnya aku juga kan nggak baca komiknya. Cuma yang aku tahu pokoknya Dr. Doom ini OP parah. Setahu aku lebih OP dari Thanos ya. Ya ini. Terus juga aku belum tahu banget soal Dr. Doom atau apa yang akan terjadi di film Dr. Doomsday ini. Cuma aku lihat-lihat di sosmed terutama TikTok tuh banyak fansnya yang berteori kalau di Doomsday ini bakalan ada, itu kan anaknya Richard tuh siapa yang di Fantastic Four itu? Franklin Richard ya. Franklin Richard itu kan dia kan OP parah kan ya, dia bisa ubah realitas ya kayak dewa dia. Dia kayak punya semua kekuatan bahkan multiverse bisa dihancurin dan diciptakan sama dia. Nah, kalau menurut teorinya para fans Marvel gitu ya, yang baca komik juga di movie-nya Doomsday nanti perannya Richard ini dia bakalan merombak MCU. Ya? Iya, jadi MCU ini kan ada beberapa plotnya yang jelek gitu kan ya. Kita kan tahu nggak dikit movie-nya yang jelek. Nah itu tuh dirombak jadi lebih bagus lagi gitu, lebih sempurna lagi. Plot-plot yang jelek dibuat lebih bagus lagi. Dan kalau aku setuju sama teori ini, bukan setuju kayak ini bakal terjadi. Aku setuju kalau misal Marvel nerapin teori ini biar kayak ratingnya bagus gitu. Betul. Itu sih ya menurutku. Tapi kalau kayak gitu mungkin harus ada ceritanya yang jelas juga kan. Iya, soalnya jelas kok. Fun tentang itu bakal banyak. Itu udah kayak TV wow-nya Marvel nanti. Gitu. Ada 4 kelompok yang bakal terlibat. Yang pertama tuh dari Avenger ya. Avenger tuh ya kayak Captain America yang baru ya, Sam Wilson ya. Terus ada kayak Thor, terus ada apa lagi ya? Mungkin ikut sama Avenger. Berarti ini Old Avenger sama New Avenger kan sih? Ya, terus yang kedua ada New Avenger juga. Kita udah tahu kan di film Thunderbolt. Tadi petitsinya bilang kalau we are the New Avenger. Gila banget sih. Yang bikin aku kepo sih kita mau lihat aksinya Sentry ini. Belum tunjukin dia gelutnya soalnya di komik tuh dia OP banget. Iya. Dia selevel kosmik. Dia Superman-nya Marvel lah pokoknya. Apalagi tapi ada sisi The Void-nya juga kan. Aku jadi ini alter ego lah. Ya penasaran kalau dieksplor di film ini. Yang ketiga nih ada dari Guardians of Galaxy juga ini yang sekarang dibumi sama Rocket Raccoon kan. Nah mereka bakal ikut beresin masalah ini juga. Ya kayak Rocket Raccoon, Groot,
sayangnya Mantis sudah gak ikut ya. Drax kita nggak tahu ya, Peter Quill kan di Bumi ya. iya Harusnya jadi ikut di sana. di OTG 3 kan udah bilangin kan kalau eh, udah pensiun kan, Iya. tapi di garisnya dibilang The Legendary Iya. Star-Lord Oh, will iya, come back. iya. Nah, jadi penasaran apakah bakal muncul di Iya. Doomsday apa enggak ini. Nah, terus yang keempat ini yang menarik nih, Apa tuh? akan ada X-Men di Oh, film ini Doomsday. Jadi kayak Wolverine. ya Wolverine setelah muncul di Deadpool Wolverine jadi kayak bakal dieksplor lagi. Iya, Gak iya. cuma Deadpool sih, gak cuma Wolverine sih, ada kayak Magneto, ada Beast, ada Cyclops. Nah itu bakal keren banget. Iya, iya. Mengingat kalau Marvel kan udah mengambil kembali hak karakter-karakter yang sebelumnya dijualkan, jadi kayak akhirnya kita bakal lihat Iya. X-Men dipegang sama Marvel dan Iya, benar muncul dalam Doomsday. Nah, itu. Kan. Nah habis Doomsday nggak cuma Doomsday, ada lanjutan lagi di 2027 nanti bakal Secret keluar War. Secret War. Iya, iya. Nah, ini katanya agak lebih Lebih dark ya. lebih dark lagi. Oh. Terus ya, oh ya fun fact kan di Avengers Doomsday kan nggak semua karakter muncul kan, kayak di Doomsday tuh Spider-Man tuh nggak muncul. Oh, Spider-Man yang muncul, terus Moon Knight juga nggak ada. Ya. Aku jadi penasaran ya apakah di karakter-karakter yang missing di Doomsday apakah mau di Secret War. Soalnya kalau lihat di komik itu ceritanya Secret War tuh Dr. Doom yang menang. Kalau di komik itu diceritain kalau Dr. Doom tuh ngambil kekuatan dari universe terus jadi namanya karakter God Emperor Doom. Itu dia punya kekuatan yang OP parah. ya kayak nggak ada batasnya, limitless lah. Dia kalau di komik itu diceritain bahkan Thanos yang datang dengan 6 Infinity Stone dipegang dadanya Thanos terus diambil samanya, brutal banget. Terus di komik kalau diceritain kalau Dr. Doom tuh bikin suatu hancurin semua multiverse terus dia bikin satu battle arena itu khusus untuk hiburannya dia. Ya. Sejak itu bahkan sekelas Dr. Strange jadi pelayan dia. Terus kayak dia bikin satu tentara khusus yang isinya Thor semua, jadi namanya Thor Corps, bayangan Thor 1 aja udah Berarti kayak itu gitu. disapung lah ya karakter. Iya, Diaduin. diatuin semua. Terus ceritanya bakal nanti kayak ada beberapa Avenger yang masih saya yang bakal berusaha melawan dia. Jadi aku jadi penasaran. Iya. Jadi Dr. Doom kan Iya. OP Kayak banget. gimana cara ngalahin karakter se-OP itu kan ya? Makanya itu. Penasaran banget sih. Gila. Terus ya itulah kita bakal nantikan ya. Oke, mungkin itu aja Win. Iya, Win, iya. kita bakal kembali bahas nanti kalau udah muncul tayang Dr. Doom sama Secret Secret War. War ya. Oke, thank you Win sudah Ya, datang. sama-sama. See you next time.